wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Ya, jadi kuliah terakhir ini hanya mereview saja dan sedikit kata-kata perpisahan ya. Ya, jadi kita sudah menjalani kuliah 1 semester dan alhamdulillah ya, 2 jadwal ini selalu kita tepatin. Jadi total kita kuliah sampai sekarang tuh ada 27 pertemuan. 27 kan harusnya 14 minggu ya. 14 minggu dikalikan 2 per minggu harusnya 28. Cuman yang satu itu karena ada libur apa kemarin ya, libur Israel kalau nggak salah. Ya, kemudian tutorial juga alhamdulillah sesuai jadwal semua. Jadi yang kami harapkan di akhir kuliah nanti, saat di akhir semester ini, saat kalian sudah selesai UAS, dapat nilai indeksnya kami harapkan bisa menyesuaikan dengan capaian yang kalian dapatkan gitu. Jadi kan kita ada 3 capaian utama, yaitu capaian secara hard skill, kemudian capaian secara soft skill untuk komunikasi dan kerjasama begitu. Cuman memang capaian soft skill, komunikasi dan kerjasama tidak di-assess secara straightforward, tapi kami ambil dari beberapa komponen. Tapi pada dasarnya untuk hard skill-nya kalian sudah jauh lebih paham mengenai konsep dasar fluida, kemudian aplikasinya pada mekanika fluida yaitu pada statik, dinamik, dan kinematik. Kemudian pada tools-nya yaitu analisis volume atur, kemudian analisis diferensial, kemudian analisis dimensional begitu. Padahal ada hal yang menarik di bagian analisis dimensional, nanti akan kita cek. Dan kemudian aplikasinya untuk aliran dalam pipa dan aliran luar begitu. Kemudian di tiap knowledge ini kalian juga perlu bisa melakukan skill-nya, yaitu problem solving-nya. Itu menghitung mencari sifat fluida, kemudian menyelesaikan volume atur, diferensial, dan analisis dimensional, serta dapat mengaplikasikannya dalam kasus aliran dalam pipa dan aliran luar. Saya harap jika mengikuti kuliah dengan baik dan belajar mandiri, membuat catatan, mengerjakan PR sesuai yang diminta, harusnya sudah mencakup semuanya lah. Tapi yang kita sempat ada memberikan penjelasan secara sistematis dan jelas, itu sudah cukup bagus saat kita sempat ada satu topik ya mengenai analisis dimensional, itu contoh kasusnya seperti apa. Dan selama tutorial kami harap kalian sudah bisa bekerja dengan baik begitu. Walaupun untuk capaian kerjasama ini pasti sudah jauh lebih mantap kalau HMM yang melaksanakan daripada perkuliahan gitu. Oke, jadi kita secara utama kalau di kelas ini sendiri saya utamanya pakai Moonson dan Fox di beberapa materi sehingga saya sendiri tidak menggunakan slide ya. Alhamdulillah 1 semester juga konsisten. Jadi yang saya catatkan itu merupakan rangkuman dari 2 hal ini, dari 2 buku ini, baik itu dari Moonson dan Fox. Kemudian ini coret-coretannya belum hilang ya. Ini perkuliahan secara keseluruhan, sifat-sifat fluida, kalian sudah paham semuanya ya harusnya subtopik untuk sifat fluida. Kemudian mungkin kita akan review secara garis besar di belakang sajalah. Ya, kemudian mengingatkan kembali mahasiswa wajib masuk minimal 70%. Jadi kalau yang kehadiran ini kehadiran total, baik itu tutorial maupun kuliah. Jadi kalau ada yang merasa kehadirannya kurang dari 70%, baik itu di CX. Jadi kalau kehadiran kuliah saya pakainya CX ya. Jadi kalau ada yang di bawah 70% di CX harus segera kontak saya dan menceritakan apa yang terjadi. Tapi kalau saya lihat ini hanya 1 mahasiswa di bawah 70% dan 1 lagi mepet. Ya, jadi oke. Kemudian bobot kuis, kita ada beberapa kuis ya sampai kemarin. Ini totalnya adalah 5%, tapi kalau saya sendiri kuis bukan lebih ke cari nilai, tapi lebih ke arah pemahaman secara periodik.
Ini kuis, PR, dan yang kerja kelompok itu saya anggap sebagai asesmen yang secara periodik begitu. Kemudian UTS, UAS ini total 75% dan tutorial 20%. Untuk jadwal UAS, kalau saya lihat di SIX, itu akan dilakukannya pada 4 Mei, 4 Mei pukul 9 sampai 12.15 gitu. Jadi 3 jam karena kita 3 SKS ya. Kemudian ujian selama ini berupa esai, belum diangkat yang pilihan ganda dan lisan, dan ujiannya selama ini juga open book gitu. Karena kami pikir tidak bisa mengontrol kalau close book, ya sudah sekalian open book aja. Baik, tutorial saya lihat sudah di-post ya soal untuk PR, silakan dikerjakan dengan baik. Ini pengisian secara mandiri, jadi nanti kalau saya lihat di sini ya langsung aja ya, yang di bawah 70 itu ada 65%, ada hari. Nanti hari silahkan kontak saya, kemudian yang hampir hampir apa, hampir nggak 70 itu ada Fajar, tapi ya 72%, jadi nggak apa-apa lah. Oke, kemudian ini yang alhamdulillah saya melihat di kelas yang saya ampu sekarang, anak-anaknya sopan-sopan semua, jadi saat mengontak semuanya sudah sesuai pakem ini ya. Beda kalau ini kalau anak yang belum pernah saya ajar, terus tahu-tahu ngontak, biasanya ya ada yang liwat-liwat lah. Kalau hari ini udah oke banget nih, walaupun ngisi absensinya nggak tahu, itu lupa ngisi absen atau memang nggak hadir. Nanti kontak saya ya, Hari ya. Oke, jadi saya harap yang seperti ini kalian terapkan tidak hanya dengan saya saja, tapi dengan semua orang secara profesional maupun secara keluarga gitu ya. Gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita menghormati orang dan bagaimana nanti orang bisa menghormati kita juga, menghargai lah ya. Kemudian ini sempat catat ya satu peserta kelas. Mungkin di akhir kuliah ini saya nggak hafal semuanya, tapi paling nggak 10 orang lah, 10 orang sampai 15 yang aktif terus di kelas, kedengaran terus gitu. Kemudian ekspektasi masukan ini pas awal kuliah juga saya baca dan nggak tahu nih, kalian lelah atau enggak nanti. Nanti tolong, saya ada kuesioner akhir kuliah, silakan diisikan apakah kuliah dengan online khususnya di kelas ini melelahkan atau enggak dengan melihat tulisan ya, tulisan yang kadang lagging, kemudian tulisannya jelek. Nanti tolong disampaikan. Kemudian apakah kalian bisa lebih paham pada materi, dan kalau terkait integritas ya selama saya ngoreksi UTS 1 dan 2 nggak menemukan adanya indikasi kecurangan seperti saat saya dulu ngoreksi termo gitu. Jadi terima kasih untuk perhatiannya dalam 1 semester. Ini wrap up. Jadi kan kita melihat fluida itu sebagai kontinum. Jadi analisis fluida jika bukan kontinum, jika kasusnya adalah sangat kecil, nanofluid, maka analisisnya akan berbeda lagi. Jadi kontinum ini kalau nanti kalian tertarik misal kuantum, kemudian terkait nanofluid, ini yang harus perlu ekstra lebih, dan biasanya kalau di level S1 udah diajarkan itu ya rekan-rekan di teknik fisika mungkin ya, yang kalau di luar negeri ya. Jadi di level S1 udah mulai disinggung sedikit, tapi memang penajamannya saat masuk S2 gitu. Jadi kalau memang kalian tertarik untuk memperdalam mekanika fluida, silahkan nanti secara akademis bisa lanjut ke S2 gitu. Terus juga jangan salah kalau lanjut S2 itu pilihannya cuman S3 terus jadi dosen gitu. Enggak sih, itu cuman satu pilihan hidup yang saya ambil, tapi banyak teman-teman saya juga yang ambil S2 ataupun S3 enggak harus jadi dosen. Jadi tenang aja. Mungkin kalau ada stereotip itu ya sudah. Cuman mungkin yang menjadi suatu hal yang wajar kalau S2 duit masuknya tuh nggak secepat anak-anak yang langsung kerja gitu. Itu aja sih. Tapi toh apa sih definisi uang untuk kebahagiaan?
Tapi kalau saya sih definisinya biar bisa beli mainan ya. Jadi butuh duit juga biar bisa bahagia. Nah, kemudian fluida sebagai kontinum kita sudah pelajari 3 hal ya. 2 hal utamanya, jadi fluida saat statis, kemudian fluida saat bergerak atau dinamis begitu. Jadi ketika fluida itu bergerak, maka kita perlu melihat aspek dari kinematikanya. Nah, kemudian ketika fluida itu bergerak, dinamis atau kita lihat kinematikanya, kita secara garis besar akan punya 2 rezim aliran yang karena kita lihat, oh sebentar, mana andunya nih. Oke, jadi ini akan kalau saya secara garis besar ya, sebenarnya statis dan dinamis ini nyampur lagi, terus mecah lagi, yaitu fluidanya invisit dan yang kedua adalah fluidanya viscous begitu. Nah, ketika fluidanya viscous, ini sorry abaikan aja. Ketika fluidanya viscous, maka kita akan melihat kontribusi dari inersia per efek viskosnya yang diwakili oleh bilangan Reynolds itu. Jadi bilangan Reynolds ini menggambarkan aliran itu kapan dia laminer, kapan dia turbulen. Dengan adanya 2 aliran ini, maka kita bisa mengaplikasikannya kepada aliran dalam, bukan tenaga dalam ya, aliran dalam dan aliran luar gitu. Nah, untuk menyelesaikan 3 hal ini, kita sudah dibekali yang pertama adalah analisis volume atur, jadi finite control volume, kemudian analisis diferensial, kemudian yang terakhir adalah analisis dimensional, begitu. Jadi kalau saya bisa kasih spoiler ya, spoiler ke kuliah konversi ke depannya, ini aliran dalam akan berkaitannya nanti ke mata kuliah perancangan sistem fluida, kemudian ke arah sistem instalasi mekanikal. Ini kalau udah, jadi perancangan sistem fluida kalau kita mau ngedesain pipa, baik itu pipa plumbing, air bersih, ataupun air kotor, ataupun nanti uap, dan lain-lain. Jadi ada kuliah sistem pipa dan konstruksi, jadi mekanika fluida juga kepakai untuk aliran dalam pipa. Kemudian kalau aliran luar, ini mungkin nggak detail ada di kita ya, tapi biasanya untuk segala hal yang terkait compressible flow. Nah, compressible flow ini akan lebih detail dibahasnya di kuliah McFlow nantinya di semester depan. Kemudian aliran dalam dan aliran luar ini sama-sama nanti akan diperdalam akan dipertajam selain di McFlow. Kalau McFlow khusus aliran luar aja kayaknya. Kemudian nanti ada bagian compressible, kemudian turbo machinery, dan nanti kalau tertarik ke pengembangannya lagi bisa ke arah fisika terbang. Jadi di FTMD itu kita bisa belajar juga ke fisika terbang terkait yang masih penasaran tentang bahasan kita terakhir, lift dan drag ini. Lift itu mana yang duluan, kecepatan lebih cepat, kecepatan yang beda, apa tekanan yang beda, atau sirkulasi atau yang lain gitu. Kemudian ini kan contoh-contoh kuliah pilihan ya. Jadi kalau compressible ini mungkin ada kaitannya juga ke kuliah turbin gas gitu-gitu. Kemudian kalau mau mempertajam skill tools-toolsnya itu nanti akan kalian kerjakan di tugas akhir. Misal analisis diferensial gitu ya. Jadi kalian nggak akan jauh-jauh mengerjakan CFD. Cuman CFD ini yang menjadi concern saya dan pasti banyak dosen yang lain. Harapannya kalian tuh jangan hanya bisa mengoperasikan saja, tapi operasi dan paham bagian dalam-dalamnya dari mekanika fluida gitu. Jadi minimal itu nantinya untuk mekanika fluida aja ada 2 persamaan, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Nah, nanti ketika kalian penajaman di perpindahan panas, kalian akan mengenal energy equation begitu. Itu CFD, kemudian nanti kalau kalian tertarik melakukan eksperimen, kita akan banyaknya nanti analisis dimensional begitu. Tapi memang eh, yang sering melakukannya untuk eksperimen dimensional ini lebih ke arah lab-nya Pak Priyono dan Pak Priyono ya kayaknya yang pengujian turbin air gitu-gitu. Tapi saya sendiri sejujurnya sampai sebelum dapat tugas ngajar McFlow itu
hanya sebagai penunjang ini aja kalau saya. Penunjang CFD dan penunjang persamaan energi. Jadi saya itu lebih ke orang termo dan perpan sebenarnya. Tapi ketika saya dapat amanah untuk mengajar McFlu, saya banyak belajar juga. Jadi mau ngomong itu harus persiapan dulu. Jadi kalau kalian 3 SKS setara 3 kali berapa jam berarti? 3 kali 3 jam ya. Nah, kalau saya mungkin satu SKS-nya setara tiap nyiapin 1 jam kuliah butuh 2 sampai 3 jam sendiri merenung gitu. Ini bener nggak pemahaman saya gitu. Jadi ya karena pertama kali ngajar McFlu, sebelumnya cuma tutorial ya, tutorial gampang, lihat eee eee, tinggal problem solving aja, tapi secara konsep mungkin nggak sekuat kalau saya dapat amanah ngajar gitu. Dan setelah 1 semester ini, saya tertarik untuk melakukan riset ke arah mekanika fluida. Jadi nanti kalau kita ada jodoh ya, ada umur, ke depannya bisa ketemu lagi, kita ngomongin McFlu nggak hanya dari indeksnya aja, dapat apa kalian di kuliah saya gitu ya. Tapi kita bisa misal mau bikin kapal selam. Nah, kapal selam kita bikin simulasinya, CFD-nya, kemudian kita bikin eksperimennya di lab nanti tempat saya di mana. Sekarang kan saya di lab thermal ya, tapi sebenarnya nama lab itu nggak harus menggambarkan riset yang akan saya kerjakan gitu. Jadi saya kemarin juga sempat cari-cari, gimana nih kalau, saya mau bikin riset tentang kapal selam gitu ya, sekarang kan lagi ngehitsnya tuh UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Nah, kalau si submarine padahal potensinya sangat besar nih, dengan tahu kita adalah negara maritim gitu. Dengan tahu kita negara maritim, maka pengetahuan dari McFlu ini, baik itu statis, di dalam, laut, seperti yang kasus ini ya, kasus yang barusan kapal selam tenggelam, dia tuh daya jelajahnya cuma 200 meter, padahal dibilang dia bisa apa, saat ini hilangnya di palung 700 meter. Jadi bisa kebayang, eee, itu gimana tekanan yang terjadi di palung 700 meter untuk, eee, submarine yang memang dirancang hanya untuk 200 meter begitu. Nah, itu kan masih ada orangnya. Jadi karena ada orang berbahaya, kalau kita bikin, eee, unmanned kan lebih bermanfaat tuh, kita bisa memetakan ikan, kita bisa memetakan sumber daya alam, nah gitu. Jadi, ya saya sendiri merasakan manfaat mengajar McFlu, gitu. Nah ini sedikit pesan dari saya, jadi catatan slide yang kalau di kelas lain mungkin slide ya, kalau di saya kan catatan. Itu tugasnya itu hanya untuk memandu, tapi belajar utama tetap dari buku literatur langsung nih. Jadi saya tuliskan trivia ya. Ini pernah bandingkan nggak yang suka baca novel? Film yang diadaptasi dari novel dibandingkan dengan, sorry, novelnya itu sendiri. Jadi kalau itu pas saya nonton Marvel Avengers Civil War ya, itu kan sebelumnya saya suka baca komiknya tuh. Itu ekspektasinya jauh banget ternyata. Yang di komik Civil War-nya kayak gini, ternyata yang di filmnya kayak gitu. Ya udah sih. Kalau Civil War film kan cuma 5 lawan 5 ya. Kalau yang di komiknya kan udah berapa puluh superhero gitu. Itu kalau suka yang nonton Eragon, yang suka baca Eragon. Kalau kata istri saya sih, Eragon adaptasi filmnya ngaco dibanding novel aslinya. Terus kalau Hobbit katanya lumayan, kalau Lord of the Ring oke lah. Nah, tapi yang utama, jadi bayangkan dosen ngomong itu kayak film yang mengantarkan buku cerita itu, buku novel itu. Akan lebih, dapat, feel-nya kalau kita membaca langsung dari buku literatur gitu. Itu yang makanya yang bikin saya persiapan kuliah itu lama, karena, harus membaca kata per kata di tiap paragrafnya gitu. Jadi saya bisa mengambil mana yang penting, mana yang enggak. Untuk level kalian sementara yang ini aja dulu, untuk pengembangannya nanti kemana gitu. Kemudian yang kedua, jika merasa baca buku literatur masih terlalu susah, itu sumber belajar sangat banyak. Kalau di kuliah ternyata kalian apes ya dapat dosen yang nggak enak, ternyata kalian nggak cocok penjelasan saya nih, bisa aja langsung nonton di YouTube atau malah mau ikutin Coursera gitu ya, atau baca-baca jurnal standar, TikTok saya coret. Banyak banyak, pengetahuan-pengetahuan, skill-skill singkat, tapi kalau, deep knowledge jangan dari yang terlalu praktis lah. YouTube pun harus pilih-pilih juga. Tapi orang-orang India sana kalau mereka muslim amal jariahnya banyak sih. Kuliah-kuliahnya mantep-mantep.
terutama mengoperasikan program gitu ya. Kemudian sumber belajar, kalau kalian masih belum paham, nah ini peran peran yang selama ini saya siapkan kuliah McFlu ya, itu tuh saya selalu penasaran, ini kok bisa kayak gini sih? Itu salah satu yang saya baca di buku masih belum puas, terus saya cari di paper, saya cari di video, dia salah satunya si gaya angkatnya airfoil itu. Itu masih sampai sekarang ada beberapa aliran yang menjelaskan, tapi saya sendiri belum berani ngomong yang definite ini yang paling benar gitu. Jadi terapkan 5 why atau metode Six Sigma. Itu banyak lah nanti kalau kalian belajar continuous improvement gitu ya. Belajar apa? Eh, root root analysis, apa sih istilahnya tuh? Root cause analysis. Root cause failure analysis itu salah satunya gini. Kenapa ini terjadi? Terus ini penyebab yang pertama. Kemudian penyebab pertama, kenapa ini bisa terjadi? Jadi misal pompa rusak nih, kenapa kok bisa rusak? Terus ternyata ada getaran. Kenapa ada getaran? Ternyata ada thermal fluid, ada kavitasi. Kenapa ada kavitasi? Kavitasi karena ternyata kondisi operasinya temperaturnya naik. Kenapa temperaturnya naik sebelum masuk pompa? Ternyata ada kesalahan operasi. Kenapa bisa kesalahan operasi? Ya kayak gitu, sebelum kalian ambil kuliah perawatan mesin, at least udah mulai keluar insting-instingnya seperti itu. Dengan kalau baca nggak paham, tinggal merefer ke referensi yang lain. Kemudian bangun pondasi bangunan pengetahuan yang kuat. Jadi ini saya agak menyindir anak-anak yang saya uji sidang ambil topik CFD tapi nggak paham persamaan apa yang digunakan dan bagaimana cara men-solving persamaannya gitu. Jadi yang dulu sempat saya bilang angkatan dosen-dosen saya, jadi ya dosen kalian juga sih yang angkatan 70 80-an, itu tuh masih bikin kodenya, bikin coding sendiri di Fortran gitu-gitu. Jadi pasti paham persamaan ini cara untuk membuat biar tidak partial diferensial harus dimatrikskan, kemudian matriksnya pakai inverse, kemudian ada iterasi apa yang di set boundary condition-nya dan lain-lain. Nah, itu yang yang nggak didapat oleh angkatan kita sekarang tahun 2000-an, 90 2000-an gitu. Jadi at least kalau pakai CFD kalian harus paham persamaan di dalamnya itu apa aja gitu. Dan yang terakhir kalau terkait akademis, jangan khawatir kalau pas nanti kerja gitu ya, ditanyain, Mas, itu persamaan Bernoulli apa ya? Apa ya? Gitu-gitu. Nah, kalau lupa nggak apa-apa, wajar aja. Yang penting tahu harus buka bagian mana. Gitu. Jadi pengalaman saya di industri ya, ya pas ngomong kalau saya nggak punya, nggak sering mengerjakan hal itu, pasti akan nggak tahu nih, Mas, ini standar jarak support antar pipa berapa ya? Waduh, mohon maaf Pak, saya cari sebentar ya, cari setengah jam, sejam, tinggal cari standar, dapat angkanya gitu. Jadi yang membuat lulusan kita beda ya dari D3 itu bukan siap kerja sebenarnya, tapi kita itu lebih ke arah siap untuk belajar lagi. Ini jadi jokes juga sih, tapi bukan hal yang buruk juga. Tapi ada baiknya untuk mempersiapkan setelah lulus nanti, kalian harus punya beberapa skill set, terutama di industri 4.0 begitu. Nah, ini saya numpang mencuri dari Instagram bapak-bapak ID ya. Ini skill-skill yang harus kalian kuasai dan yang mungkin saat saya dulu nggak dikasih tahu dan di kakak kelas kalian juga nggak dikasih tahu, tapi at least udah mulai kebayang lah kalian harus mengembangkan ke arah mana. Digital literasi, jadi intinya jangan gaptek jika ada perubahan teknologi, ikutin terus. Jadi mungkin digital literasi di bidang teknik mesin, spesifiknya ya harus jangan alergi kalau bertemu dengan coding gitu ya. Karena nanti kita akan bermain dengan banyak data, kemudian untuk mengolah data tersebut harus punya beberapa pengetahuan gitu ya. Kemudian nanti kan keyword-nya antara big data, kemudian IoT, kemudian AI gitu. Jadi tiap tahapnya kalau bisa kalian sempat belajar hal-hal seperti itu. Kemudian time management, ya time management itu penting, nggak hanya di kehidupan personal aja, agar bisa lebih balance. Seharusnya kalian dengan kuliah
satu semester 5-6 mata kuliah itu udah banyak lah yang bisa didapatkan. Apalagi yang plus aktivis himpunan, plus aktivis di society apa, unit apa gitu. Problem solving pastinya, jadi lebih ke arah critical thinking, kolaborasi, jadi kalian juga perlu bisa bekerja sama satu sama lain, dan menulis. Jadi mungkin ini terasa normatif semua ya, tapi makin ke sini akan makin makin kerasa sebenarnya, ya makin ke sini ya karena saya hidup berapa tahun lebih awal dari kalian ya. Jadi skill-skill ini terasa normatif sekarang, tapi ke depannya juga akan sangat penting. Jadi misal time management gitu ya. Time management itu yang paling ekstrim kalau saya selama kerja ya, itu ngajar atau nutor 5 kelas, kemudian lagi jalan itu ada proyek juga, 3 proyek, kemudian 2 riset, kemudian 1 pengabdian masyarakat, kemudian join di tim ad hoc itu tim penunjangnya ITB, itu kira-kira ada di 5 tim gitu. Jadi kalau di total-total, kalian kan SKS 1 semester kira-kira 20-an ya, 20 SKS. Dosen itu juga di SKS-in sama petinggi ITB. Jadi ada namanya beban kinerja dosen. Jadi SKS saya itu pernah 50 SKS dalam satu semester gitu. 50 SKS, coba 50 dikali 3 jam, berarti kan 150 jam. Padahal seminggu itu cuma 24 kali 7, itu 168 jam. Jadi kan nggak realistis ya. Jadi saya menerima amanah sebanyak itu, tapi waktunya itu nggak cukup. Nah, itu multitasking yang harus bisa kalian kerjakan. Itu masih di luaran ya, itu masih tanggung jawab di dalam kampus ya. Belum kerjaan saya di luar, ngurusin angkatan, ada beasiswa angkatan, gitu-gitu. Ya dan lain-lain lah. Jadi multitasking penting, tapi kalau saran saya ya makin ke sini beresin satu-satu aja. Seperti kata bapak-bapak ini di Universitas London, semakin multitasking tidak jelas juntrungannya, itu nanti IQ kita bisa turun 10-15 poin. Jadi kayak kelihatan sibuk, tapi sebenarnya lagi buang-buang waktu nih. Mending satu kerjaan dulu, beresin, fokus, kalau selesai hasilnya harusnya bisa maksimal. Tapi kalau untungnya orang bisa multitasker itu bukan ngerjain banyak hal berbarengan. Tapi saat saya ngerjain A, saya bosen, maka saya akan pindah ke kerjaan B. Itu kan akan refresh ya. Jadi kerjaan B bosen, pindah ke kerjaan C. Jadi kayak gitu. Bukan, saya tuh paling anti kalau diminta untuk meeting lebih dari satu gitu ya. Jadi kalau dekan ngajak meeting, kemudian ketua kelompok kalian ngajak meeting, saya bilang mohon maaf saya cuma bisa ikut salah satu gitu. Jadi itu ya nggak tahu kalau kalian akan seperti apa, tapi teman-teman saya banyak nih yang meeting 2-3 meeting paralel dijabanin. Kalau saya bisa, cuman akhirnya nggak akan maksimal di semuanya. Kemudian nangkap problem solving, ini sebenarnya apa yang tertulis ini nggak akan bermakna kalau nggak kalian latih ya. Jadi biasakan untuk bisa yang pertama itu mendefinisikan masalah. Ini yang paling penting di awal dari semuanya. Jadi kalau kita salah mendefinisikan masalah, bisa aja output yang kita hasilkan bisa salah juga gitu. Biasanya orang mendefinisikan masalah itu salah, itu kalau pengalaman saya di proyek industri ya, itu malah dari sisi usernya gitu. Jadi user itu cuma ngelihat masalah dari sisi luarnya, kemudian bikin kontrak kerjanya itu skupnya ini. Terus pas dikerjain, ternyata belum bisa ke sumber masalahnya. Kayak tadi saya contoh kasus pompa itu ya. Jadi saya pernah nanganin pompa di Pertamina Dumai, Kilang, itu patah meliwek gitu, bukan patah getas. Jadi kalau lihat material teknik kan patah ulet, jadi ada gaya yang besar, bukan karena fatigue gitu ya. Nah, tapi mereka ya skupnya cuma itu aja. Ya kami bilangnya, ya udah ya, kalau ada parameter lain kami nggak bisa menghandle gitu. Kami udah khawatir ada masalah masalah unbalance gitu-gitunya. Tapi mereka ya udah ini dulu aja. Terus akhirnya ya udah analisis thermal fluidnya kavitasi, tapi kavitasinya nggak segitu amat. Ya jadinya kayak mereka, waduh, sia-sia nih saya bayar kalian. Ya kan salah situ juga, nggak ngeset masalah dengan benar gitu. Itu jadi skill yang perlu kalian punya itu mendefinisikan masalah dengan baik.
Enggak. Jadi di dunia nanti itu enggak akan se-clear ngerjain soal. Ngerjain soal akan jelas ditanyakan berapakah nilai torsinya, berapakah gaya yang terjadi, gitu. Nah ini masih urusan teknik ya. Belum lagi kalau nanti urusan ngurus orang. Jadi kalau jadi presiden ya, kalau kalian ada salah satu presiden, misal raja gitu ya, jadi gubernur Jawa Barat gitu. Nah ini mendefinisikan masalah akan pusing. Misal Fahriza jadi wali kota Malang, mendefine masalah itu menjadi hal yang menjadi pembeda antara satu orang dengan yang lain. Tapi pastinya langkah-langkah selanjutnya juga harus dilatih juga. Kemudian ini juga spoiler ke kehidupan ke masa depan. Kalau dalam hal kolaborasi, pasti akan ketemu orang-orang seperti ini. Nggak bisa berubah, nggak mau berubah, nggak siap untuk berubah, nggak ada yang bantu untuk berubah, nggak ngerasa ada yang salah, dan nggak ngerasa perlu berubah. Ini yang paling bahaya nih. Ini yang paling bahaya kalau selama saya hidup profesional ya. Dan orang yang takut perubahan. Kalau nggak ngerasa ada yang salah, ini agak fatal sih. Jadi kalau udah mentok ya udah kita bye-bye aja. Ini terutama pas ya nanti nggak harus di kerjaan profesional lah. Kalian join di himpunan, di unit pasti akan ada orang-orang seperti ini. Gitu. Ya, jadi ini beberapa pesan terakhir itu yang tadi terkait hard skill ya. Kalau yang ini lebih ke arah soft skill, jangan lupa main, tambah teman, tambah pengalaman, tapi senakal kalian. Jadi kalau istilahnya mah mainnya kurang jauh nih, mainnya kurang malam, pulangnya kurang malam. Nggak apa-apa, tapi jangan liar. Batasannya, batasan agama, norma sosial, dan ridho orang tua gitu. Jadi ya saya dulu di himpunan juga sampai subuh-subuh, tapi ya nggak yang aneh-aneh gitulah. Kemudian mainnya jauh, ya jauhnya sampai ke main exchange ke Jepang gitu ya. Tapi ya mampir sedikit ke Akihabara, ke toko yang seperti itu gitu ya, untuk menambah wawasan aja. Bukan untuk dibeli, cuman ngeliat ya nggak apa-apa lah. Dikit-dikit, tapi yang membedakan antara orang sudah dewasa atau enggak itu tahu batasan gitu. Itu saya dapatnya dari orang Jepang waktu mabuk, waktu lagi party bareng, kemudian dia kan mabuk terus nih, minum sake terus. Tapi ada satu titik dia, oh, udahlah saya enggak lagi gitu. Terus sambil ngomong gitu, dia meracau. Yang kayak saya ini orang yang dewasa. Lah, kan batin saya, lu kan mabuk, kenapa bisa ngomong kayak gitu? Tapi ngelihat lagi, coba lihat teman-teman kita yang lain, mereka lanjut minum, terus ya udah beresnya kan bakal istilahnya itu yoparai. Yoparai itu mabuk ekstrim gitulah. Mabuk ekstrim sampai jalan harus dipopong gitu. Nah, orang yang dewasa itu bisa tahu limitnya itu di mana gitu. Jadi kalau dia tahu limitnya, dia bisa minum seberapa banyak gelasnya, ya udah itu menurut saya dia sudah cukup dewasa, dia nggak ngerepotin orang gitu. Itu hanya filosofi minum sake aja udah kepakai di banyak hal sih kalau saya. Jadi kalau kita ngoyoh gitu ya, kita begadang terus ngerjain proyek gitu ya. Suatu titik kalau kita merasa udah di limit, jangan dibablasin terus. Kalau saya selama di kuliah itu tipes 2 kali. Pas yang pertama itu jadi korlapnya Masining. Jadi karena saya ngoyoh banget korlap Masining, akhirnya tipes, malah nggak ikut Masining sampai grand opening gitu. Akhirnya saya turun jadi danlab biasa aja lah. Korlapnya dipindah ke teman. Yang kedua, tipes kedua itu pas lagi ngerjain TA. Itu pas kuliah. Terus pas yang ketiga, bukan mas ketiga ya, pas selepas dari itu saya tipes sempat sekali. Pas baru pulang banget dari Jepang, terus semangat banget ya, jadi sampai 50 SKS itu kerjaan, gerap terus. Ya udah akhirnya satu titik saya paksain ngeblak tipes gitu. Jadi kalau udah tipes malah nggak bisa ngerjain apa-apa kan. Nah yang kayak gitu-gitu yang harus kita tahu limit kita, baik itu limit fisik, tapi juga kita kalau ngaitin sama yang di slide ini ya, ridho orang tua, jangan sampai melanggar norma sosial dan batasan agama. Gitu. Jadi intinya jangan lupa main itu ke arah manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi masa muda ini teman, pengalaman, dan waktu yang banyak itu nggak akan didapat. Jadi pas saya kuliah, itu ujuk-ujuk, yuk besok ke Santolo yuk Sabtu besok ke Pangandaran. Nggak bisa kayak gitu sekarang. Gitu. Tapi sekarang saya nggak menyesal juga, maksudnya nggak punya sewaktu seluas itu, toh saya juga punya, bukan toh ya,
karena saya juga sudah ada kebahagiaan yang lain, yaitu bersama istri dan anak. Ya pokoknya tiap tahap itu akan punya kebahagiaannya masing-masing lah. Jadi kalau kalian sekarang belum punya pacar gitu ya slow aja, nggak usah. Saya akan bahagia kalau saya punya pacar gitu, nggak kayak gitu. Cari kebahagiaan di dalam diri kalian sendiri. Terus juga waktu ortu masih ada, taat gitu ya. Ini nggak relevan buat kalian ya. Jangan sampai punya anak. Pas sekarang. Jadi ini relevannya ke saya aja. Kemudian untuk hidup secara umum, itu yang saya bilang, tiap orang tuh punya kemampuan fisik yang beda. Fisik aja beda. Terus juga timeline, pace, ketertarikan yang berbeda. Yang penting, tiap dari kita itu harus selalu bergerak. Jadi jangan terpuruk boleh. Kalau kepentok sesuatu boleh, tapi jangan sampai kita terlalu lama terpuruk dan lupa untuk bangkit lagi gitu. Jadi kalau kayak sepeda kan, kalau kita diem, ya sepedanya bakal ambruk gitu. Nah kalau kita kayuh pelan-pelan aja itu tetap jalan, walaupun goyang-goyang gitu ya. Nah itu ini saya mensitir dari statementnya Einstein gitu. Jadi namanya juga hidup ya, ada jatuh bangun. Tapi kalau bisa jatuhnya ke depan, jangan jatuh ke pelosok terus susah untuk bangkit lagi. Ini nyambung lagi, kenapa kalian nggak perlu minder kalau misal ada temen yang di titik ini udah ikut lomba debat Moon ke Amerika gitu, udah ke kemana ke bulan gitu ya. Itu nggak usah khawatir, karena perjalanan orang itu belum tentu cocok dengan diri kita. Tiap orang startnya beda-beda. Ada yang sekarang startnya sudah didukung oleh, misal mau belajar musik gitu ya, dengan keluarga yang mampu kan bisa beliin drum 1 set, sama dari keluarga yang nggak mampu kan cuma bisa ngelihat, gitu kan akan beda tuh. Jadi start orang kan beda-beda. Jadi kalau kita fokus di dua ini, itu nggak sehat buat mental, fokusnya malah ke progres orang lain, bukan ke diri sendiri, nanti jadi nggak bersyukur, dan ya udah, jadi mending terpacu sama goal yang jelas, yang ada di diri sendiri gitu. Ya, jadi kita punya goals, tapi jangan jadi kacamata kuda. Maksudnya tetap ngelihat orang, tapi ngelihatnya itu jangan jadi beban mental. Itu menjadi motivasi aja. Ternyata kalau dia seperti itu startnya dari mana-mana nih. Misal dia menang lomba debat, ternyata startnya dari sini, ya nggak masalah. Kalau kalian bandingin ke orang yang seumuran, itu mungkin akan jadi ofensif ya ke diri kita sendiri. Tapi mungkin lebih agak tenang, lihatlah ke kakak kelas tahun, atau kakak kelas 2 tahun, atau role model yang lain. Itu kira-kira untuk menuju titik ke sana, dia melalui apa aja. Dan yang sebenarnya yang paling gampang itu, kita ngeset goals di akhir, itu adalah kita ingin melihat diri kita itu seperti apa di 10 tahun ke depan gitu. Maksudnya 10 tahun lagi at least saya udah bisa ini gitu. Agak normatif sih, tapi ngalir aja lah. Maksudnya jangan kepancing sama orang lain gitu. Dan memang pada akhirnya kalau mereka memang unggul ya udah kita terima aja. Jadi yang membedakan saya dengan saya 2-3 tahun yang lalu itu, saya masih ngerasa idealismenya sangat tinggi, kalau dia bisa kenapa saya enggak. Tapi di titik ini ya udahlah, ternyata memang tiap orang punya skill set yang berbeda gitu. Jadi embrace the reality. Tapi untuk kalian, untuk saran saya sekarang mirip kayak Nobita yang di sisi kiri aja lah. Jadi idealis, memikirkan banyak hal gitu ya, apa yang bisa saya kontribusikan. Jadi mumpung masih muda, jangan jangan ngerem dari semua apa yang kalian inginkan. Kalau ngumpul di himpunan ya, ini pasti memang realistisnya kalau ngobrol lebih asik ngomongin orang daripada ngomongin ide. Kita mau bawa himpunan ke arah mana nih? Pasti akan kalah seru dibanding, lu lihat si A nggak, tadi kuliah ditampol sama Pak ini gitu. Nah, itu lebih seru ngomongin yang kayak gituan. Dan pasti yang pasti diinget pas kumpul alumni, itu pasti yang ngomongin orangnya. Tapi ya udah, ngomongin orang itu jadi pemererat dengan friend-friend kalian nantilah gitu. Tapi tetap aja di tiap tahap kalau bisa kita ngomongin ide,
jangan cuma ngomongin orang aja gitu. Dan ya, ini yang 1 sampai 2 ini mungkin ke saya aja nih. Jadi jangan lupa olahraga ya, makan yang sehat juga kalian. Saya ini punggung mulai sakit-sakit juga nih karena kelamaan online nih. Ya, terus yang lain juga silakan dibaca. Ini yang poin nomor 7 nih. Ya. Poin nomor 7 semangat ya semua. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Itu yang tapi ya ini sih kalau saya dulu agak ngebet juga sama mantan pacar. Yang jadi istri sekarang maksudnya. Mantan pacar saya alias istri saya itu pacarannya dari 2009, dari kelas 2 SMA. Ya itu, ya ngebetnya agak gitulah. Soalnya kalau nggak dipaksain, nggak dapet dong. Ya, jadi kalian yang ngerti lah kapan harus dipaksain, kapan enggaknya. Jadi itu menunjukkan kalian mulai dewasa. Dan yang Permisi Pak, apa? Susan? boleh dipaksain artinya ya Pak. Makasih Pak. Dipaksain ya. Kalau enggak ntar ditikung orang tuh. Tapi Siap Pak. ini yang santai sih. Ini nggak usah buru-buru hidup masih lama. Ini jokes aja ya. Tapi kejarlah dunia seperti dunia itu seumur hidup. Jadi makanya Nobita santai ya. Tapi kejarlah akhirat seperti besok kita sudah dipanggil. Gitu. Ya, kita akan mengenal adanya Tuhan ya. Jadi hidup santai aja. Jangan lupa selain ini yang nggak ada di orang Jepang. Jadi kalau di orang Jepang itu kayak kudu ngoyo gitu. Kudu ngoyo dapat pencapaian gitu. Itu saya belajar dan saya ngelihat, ya itu yang bikin ekonomi Jepang sekarang jauh kenceng ya setelah Perang Dunia Kedua bisa di levelnya Amerika dan Eropa itu memang luar biasa di Jepang ini. Cuman memang sekarang udah mulai kesalip sama Cina sama Korea. Jadi memang harus ada breakthrough gitu-gitulah. Tapi banyak orang Jepang yang stres, bunuh diri di kereta. Jadi saya berangkat ke kampus itu, keretanya berhenti selama 1 jam karena ada yang bunuh diri. Dan bunuh diri itu paling seringnya di hari Rabu. Karena Senin Black Monday, pusing, Selasa bisa nambah numpuk, Rabu makin stres. Udah, rata-rata itu kalau di statistik banyak meninggalnya di hari Rabu karena bunuh diri di kereta itu. Jadi itu karena itu cuma ngejar dunia aja tapi nggak inget kita itu hanya makhluk kecil milik ciptaan Allah Subhanahu wa taala kalau agama Islam ya. Kalau agama yang lain pastikan kita punya Tuhan di mana kita bisa bertumbuh gitu. Ya, oke. Jadi sekian ngobrol lewes-lewes dari saya. Semoga ada yang bisa diambil, bermanfaat atau tidak, jokes-nya atau yang seriusnya. Tapi saya mohon silahkan bisa mengisi form ini. Langsung diisi aja bit.ly/eval_macfludas_ACR 2021 dengan kapitalnya menyesuaikan ya. Dan ya ini mungkin saya tunggu hari ini aja ya, langsung diisi aja biar nggak terlalu menunda-nunda. Oke, jadi mohon maaf kalau saya ngebrol lewes-lewes nih. Memang dosen itu kebiasaannya suka ngomong nggak jelas aja. Tapi ya semoga bisa bermanfaat dan doakan kita tidak bertemu di semester depan ya. Maksudnya biar saya berangkat S3 gitu. Pak, Yo, mau nanya dong Pak. nah apaan? Tapi ini sedikit personal sih Bang, apa Pak? Nah apa-apa. Ya kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Ini Pak, ini pertanyaan titipan sebenarnya Pak. Itu ke imigrasi Bapak mau keluar dari ITB atau mau kerja lain atau gimana Pak? Itu tuh memperpanjang paspor anak ya. Oh, itu ya yang tadi titipan. Oh, Bapak mau S3 juga Pak? Oh ya harus dong. S3 itu harus. Cuman kapannya belum tahu nih. Doakan aja Rencananya ya. gimana Pak? Hah? Rencananya gimana? Rencananya bukan di Indonesia itu aja udah. Oh, oke Pak. Tenang. Wah banyak gosip-gosip kayak gitu ya. Digosok Pak. makin sip. Mana Son? Kenapa paspor anaknya diperpanjang Pak? Nama? Kenapa diperpanjang paspornya Pak? Habis. Kalian belum punya paspor? Kan tiap 5 tahun habis. Maksudnya kirain dalam waktu dekat gitu ada rencana. Oh. Nah, coba baca dulu aturan di imigrasi. Masa berlaku paspor itu cuma 5 tahun, nggak kayak KTP. Oke siap Pak. Jarang.
Tapi saya terima doanya lah kalau doanya bagus gitu ya. Amin. Pak, boleh tanya satu lagi ya Pak? Nah, apaan? Chatnya banyak nih. Kalau misalnya mahasiswa ikut proyekan dosen itu bisa banget nggak sih Pak? Bisa banget sebenarnya. Jadi kalau mau saya ajak proyek sebenarnya bisa. Cuman ya yang bikin susahnya itu karena kalian nggak ada kualifikasi tertulisnya ya, gelar ya. Biasanya itu proyek harus ada minimal berapa tahun pengalaman kerja gitu. Tapi bisa aja dimasukin sebagai asisten gitu. Ya nanti kalau ada yang berminat, saya bisa ngontak saya lah. Saya ada nanti beberapa kerjaan sebelum dikira-kira liburan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak mau bertanya juga Pak. Oh, silakan. Kalau bikin paper publikasi gitu juga ada nggak Pak? Ada. Jadi itu menyesuaikan kalau dosennya ya. Memang default-nya kalau kalian S1, kemudian topik S1-nya menarik, ada suatu kebaruan, temuan baru, itu yang menjadi paper publikasi. Jadi memang arah TA kita tuh kedua hal. Satu, lebih ke arah problem solving proyek, yang satu, riset gitu ya. Nah, kalau di konversi energi ada dua aliran ini. Jadi kalian saat memilih dosen pembimbing, pertimbangan juga topiknya. Ini kaitannya apa kalau kalian nanti lulus, bisa punya portofolio juga kan. Nah, tapi sebelum kalian TA, itu kan harus punya pemahaman yang holistik nih terkait teknik mesin. Itu yang harus diselesaikan dulu. Tapi masih ada tapinya lagi. Kita tuh banyak PKM, jadi program kreativitas mahasiswa. Jadi saya juga ngebimbing anak 2018 berarti ya. Ada 1-2 tim, jadi beberapa lomba saya bimbing dan saya arahkan agar punya kebaruan juga gitu. Jadi kalau mereka belum dapat traktor gitu ya, belum dapat rekayasa thermal, ya udah saya ini nih sebenarnya ada siklus yang bisa menjawab jawaban kalian atau ada siklus daya yang bisa menjawab masalah ini gitu. Nah, itu kita bisa ketemuan aja nanti saat kalian punya pemikiran apa, kalau dirasa saya bisa ngasih masukan, ayo. Tapi nggak cuma saya aja ya, insya Allah semua dosen di FTMD, khususnya di tempat saya di KKKE bisa bisa sangat sangat senang jika kalian proaktif gitu. Tuh. Pak mau bertanya Pak. Terima kasih Pak. Gimana Ben? Ya sama-sama Viv. Tapi personal aja Pak, nggak apa-apa ya. Banyak personal nih. Dulu pas kuliah Bapak suka hobi olahraga gitu nggak Pak? Kuliah. Oke, jadi personal tapi menurut saya nggak harus dirahasiakan sih. Jadi saya punya cedera lutut dari SMA sebenarnya. Ligamen saya putus, terus sampai tapi itu baru berdampaknya pas lulus kuliah S1 sih. Tapi pas S1 sendiri saya sukanya memang main volley ya. Jadi lebih ke arah volley sih. Gitu. Oh. Tapi karena sekarang lutut saya mulai kerasa sakitnya, ya udah cuman bisa renang sama sepeda statis aja. Sekarang lagi ngehits lari, nggak bisa lari juga saya. Gitu Ben. Kenapa Ben? Nggak apa-apa Pak. Kayaknya tadi Bapak pas kuliah sibuk banget gitu, sedangkan saya kayak suka olahraga, suka main gitu kan Pak. Jadi kayak tadi yang kayak Iya. Kalau pas kerja nyari gitu. waktu buat olahraga susah sih. Tapi kalau pas kuliah masih sering main volley lah dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan personal yang lain. Pak, saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan Azara. Tapi ini semua terkait UAS sih Pak. Jadi Gimana? Kemarin tuh dengar dari anak kelas lain, ada anak 2 kelas lain itu bilang katanya UAS-nya mereka dikasih tahu dosen kelasnya bab 7 analisis dimensional nggak masuk UAS. Sebentar. Terus jadi sebenarnya masuk atau enggak gitu Pak? Oke, jadi tadi sampai kelupaan ya. Terima kasih diangkat Azara. Jadi bab 7 itu masuk analisis dimensional, cuman yang nggak masuk itu adalah si P-theorem itu ya. Jadi cuman ini aja yang nggak masuk. Karena ini, kalau lihat pustakanya, ini cuman 71 dan 76 sampai 710 gitu. Jadi yang modeling similitude itu masuk. Cuman yang P-theorem ini memang nggak dimasukkan di silabus, tapi kemarin saya nyempetin dan menjadi fokus juga
Nggak ada, itu tools yang sangat penting untuk kedepannya kalian. Nggak cuma di MathFluence ya, nanti ke perbedaan panas, nanti ke solid mechanics gitu-gitu. Jadi gitu. Gitu ya Azara ya. Masuk tapi yang P theorem nggak masuk. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Oke, ini saya baca chatnya dulu lah sebelum saya close. Pak mau nanya Pak. Gimana Fadel? Di ITB emang ada gitu ya Pak, dibimbing lomba buat PKM gitu? Ada. Cuman sistemnya proaktif aja, Fadel. Jadi maksudnya mahasiswa tahu. Jadi kita tuh kan ada Ditmawa ya atau LK-nya. Mereka bikin pengumuman, ada lomba, kemudian kalian pengen ikutan, terus kalau ada syaratnya butuh dosen pembimbing, tinggal ngontak siapa aja, tinggal ngontak siapapun gitu, yang bersedia menjadi dosen pembimbing gitu. Tapi itu terbatas PKM doang atau buat lomba juga bisa Pak? Semua lomba. Oke. Oke, thank you Pak. Yuk. Oke. Ya ini paling Jason aja ya. Jason masalah cinta. Semoga sukses ya Jason ya. Makasih Pak. Suksesnya 1 aja dulu, jangan banyak-banyak. 1 juga susah Pak. 1 juga susah. Itu belum. Udah hampir 2 tahun Pak itu. Udah hampir 2 tahun Pak Jason Pak. Wah, hampir 2 tahun. Nggak boleh jahat, Pip. Nggak usah dibuka, Pip. Yang penting jangan ganti orientasi aja. Oh, enggak Pak. Ya, oke. Baik. Akan saya tutup kuliahnya. Jadi terima kasih atas 1 semester ini ya. Jadi nggak hanya kalian saja yang mungkin mendapatkan, ya nggak tahu ya, semoga mendapatkan yang bermanfaat, tapi saya sendiri merasa mendapat banyak manfaat di kelas ini. Baik, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahannya. Foto dulu. Ya, boleh. Iya. Oke, mantap. Sok. Ini cuma 43 tapi ya. Itu ada saya sama tab, berarti 41. Ya, nggak apa-apa lah. Ini Ali kapan potong rambut nih, Li? Belum tahu, Pak. Kayaknya ntar, Pak, pas nyari kerja. Aduh, ya ntar di rasta ya rambutnya ya. Bisa tolong fotoin, Jason? Saya di tab, Pak. Jadi mau di tab. Kurang memungkinkan. Yang bisa nge-screenshotin siapa nih? Sepertinya Bendre siap itu, Pak. Oh, Bendre paling siap nih ya. Nathan Samuel ya, Pak. Kalau screenshot di laptop pencet apa sih? Lupa deh. Lupa pasti saya nggak ngerti, Pak. Maaf, Pak. Mohon maaf. Ya sudahlah. Anak muda ini, digital literasi, mana ini? Ya sudahlah, saya saja yang mau screenshot. Bentar, ini kameranya udah nyala semua. Kalau enggak, ntar bisa ngegeser-geser nih si anunya, susunannya. Ya, Andrew, Anissa, Nisan, Rokib, Sandra. Didin hati-hati tuh. Belakangnya serem juga Didin. Background-nya. Sorry, friend. Ya, saya ambil fotonya 1, 2, 3. Ntar tahan ya, tahan. Ini saya ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, semoga kapan-kapan bisa foto bareng ya di kampus. Saya akhiri. Jangan lupa isi kuesioner. Ntar saya share kalau lupa linknya. Lagi-lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua UAS-nya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.